Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita. Kendati pun kita sekarang memang sedang menghadapi ujian dan cobaan, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita stay at home, tinggal di rumah sudah lebih dari 1 bulan, dan alhamdulillah wa syukurillah, nikmat Allah tak terhitung, tak terhingga dilimpahkan kepada kita. Sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan 1441 Hijriah. Tidak sedikit di antara umat kita di seluruh dunia ini bersedih karena Ramadan kali ini benar-benar berbeda dari Ramadan-Ramadan yang lalu, dan bahkan seumur hidup kita barangkali inilah Ramadan pertama yang kita hadapi dengan berbagai macam persoalan, cobaan, khususnya virus corona yang sedang menyerang umat manusia hari ini, termasuk kaum muslimin, hampir di seluruh dunia. Akibatnya ialah kita akan kehilangan banyak kebaikan. Di antaranya kita tidak akan bisa ke masjid, salat berjamaah, salat tarawih, tadarus, Al-Quran yang biasa kita lakukan setelah salat tarawih dan sebagainya. Tapi sungguh demikian tidak berarti kita kehilangan Ramadan. Dan bahkan musibah Ramadan ini kita rubah menjadi sebuah peluang yang besar untuk memaksimalkan amaliyah Ramadan tahun ini, sehingga insya Allah Ramadan tahun ini Ramadan yang sangat spesial, yang merubah perilaku kita, merubah kehidupan kita kepada yang lebih baik, sehingga pasca Ramadan nanti kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ada beberapa kiat sukses Ramadan yang harus kita perhatikan agar Ramadan kita tetap maksimal walaupun kita tidak bisa ke masjid. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita sambut Ramadan ini sebagai bulan yang penuh berkah. Jadi kita mendengar keberkahan itu sudah menghibur hati kita, perasaan kita, sehingga di hadapan kita adalah kebaikan-kebaikan. Di hadapan kita terbentang pahala-pahala, amal-amal soleh yang disyariatkan oleh Islam dan diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita lakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyambut Ramadan ini bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannati wa yulaqu fihi abwabul jahim. وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم." رواه النسائي. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Nah, ini yang menjadi concern kita jemaah sekalian, bulan yang penuh berkah dari awal sampai akhir. Bayangkan kita berada di gerbong keberkahan Allah Subhanahu wa taala ketika masuk Ramadan. Alangkah berbahagianya kita jika Allah sampaikan nanti umur kita memasuki Ramadan tahun ini. Artinya kita diberi Allah kesempatan hidup dalam keberkahan siang dan malam. Lalu apa tugas kita? Di antaranya iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah telah wajibkan kepada kalian saum di siang hari. Kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian
di antara keberkahan Ramadan, tuftahu fi abwabul jannah, pintu surga dibuka lebar-lebar. Kemudian wa yulaqu fi abwabul jahim, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, setan dibelenggu. Dan di bulan Ramadan itu ada satu malam nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Siapa yang terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar itu, maka sungguh dia terhalang dari kebaikan semuanya. Ini gambaran betapa dahsyatnya malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin. Nah, inilah dasar kita, kaum muslimin rahimakumullah, untuk menyambut Ramadan ini dengan penuh sukacita. Jadi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sekarang akan tertutupi, akan terhalangi dengan keberkahan yang ada di hadapan kita. Ibadah Ramadan yang begitu indah kita lakukan selama ini juga akan kita laksanakan insya Allah. Dan bahkan lebih syahdu, lebih nikmat, lebih khusyuk dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kita melalui hadis ini tahu bahwa pintu surga dibuka. Artinya apa? Fastabiqul khairat. Disinilah masa kita untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Dan ditutup pintu neraka. Disinilah masanya kita minta ampun kepada Allah atas segala dosa dan kelalaian yang selama ini kita lakukan. Dan bahkan hari ini karena virus corona ini hampir seluruh pintu maksiat ditutup di atas muka bumi ini. Bayangkan Las Vegas, sebuah tempat maksiat terbesar di dunia ini, juga di Belanda, di mana-mana tutup karena takut corona. Kalau Allah yang nyuruh tutup, mereka nggak mau. Tapi kalau corona yang datang, Allah kirim pasukannya, prajuritnya, lalu semua rame-rame tutup. Hari ini mungkin sejarah dunia berabad-abad, ya, sejarah dunia sejak berabad-abad lalu serentak seluruh pintu maksiat ditutup. Makanya ada hikmahnya juga kalau sampai Ramadan ini corona masih bereaksi. Artinya apa? Kita Ramadan yang terbersih tahun ini insya Allah. Ramadan yang terindah tahun ini insya Allah. Karena kita tahu termasuk di Indonesia sendiri. Ya, rumah-rumah pelacur selama ini di Indonesia ini itu tutup hanya malam Ramadan pertama aja. Habis itu buka lagi dan bahkan tarawih mereka di situ. Bagaimana lu di Jakarta, di Keramat Tunggak sebelum dibubarkan, diganti dengan Islamic Center di zaman Gubernur Sutioso. Begitu juga di Surabaya, ditutup rumah maksiat oleh wali kota yang sekarang. Coba bagaimana dulu mereka? Apakah setelah ditutup tempat itu maksiat berhenti di Ramadan? Tidak. Sudah menjadi kebiasaan pada ahlul ma'asi di negeri ini. Mereka tutup itu hanya malam menghormati malam pertama Ramadan. Habis itu kambuh lagi. Tapi tidak, alhamdulillah, ya, benar-benar tahun ini Ramadan tahun ini benar-benar ditutup dan ditutup pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Nah, kalau ada masih di antara kita yang masih berpikir maksiat, berarti dia setan yang luar biasa berarti. Sudah nggak kena belenggu berarti. Itu sudah luar biasa. Waliyadzubillah. Masih ada korupsi, masih ada kejahatan-kejahatan lain dilakukan di bulan Ramadan ini, berarti memang sudah lebih dahsyat dari setan. Berarti iblis itu, mbahnya setan itu sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak menyambut Ramadan tahun ini dengan sukacita. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Engkau membawa keberkahan hidup kami. Engkau membawa perubahan hidup kami insya Allah. 30 atau 29 hari lamanya siang dan malam. Kami akan mencoba melewati detik per detik, menit per menit, jam per jam, hari per hari Ramadan ini dalam rangka membentuk karakter kami, karakter yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, saya ingin menyampaikan berita gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang bersedih dan bertanya apakah mungkin kita tahun ini bisa ke masjid tarawih bersama, iftar puasa, buka puasa bersama di masjid. Bahkan apakah mungkin kita bisa etikaf. Ternyata Rasul SAW jauh-jauh hari 14 abad yang lalu berikan berita gembira kepada kita.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana yaf'alu muqiman sahihan." Rawahul Bukhari. Apabila seorang hamba mukmin yang taat, yang punya aktivitas, kebiasaan-kebiasaan ibadah, yang punya wirid-wirid, yang punya habit, katakanlah kebiasaan sholat berjamaah di masjid, sholat fardu, kebiasaan tadarus atau tarawih di masjid, kebiasaan iftar bersama di masjid, ya. Bahkan kebiasaan i'tikaf di masjid. Ya. Jangan bersedih kalau tahun ini tidak dapat, karena Rasulullah SAW menjanjikan, idza maridal abdu aw safar, bila seorang mukmin yang taat sakit atau musafir, atau ada uzur syar'i lain seperti sekarang penyakit mewabah yang sedang bergejolak, yang sedang menyebar di antara masyarakat kita. Lalu kita nggak bisa ke masjid. Lalu kita tidak bisa salat tarawih di masjid. Lalu kita tidak bisa iftar bersama di masjid. Kita tidak bisa i'tikaf di masjid. Jangan bersedih. Karena Rasul menjanjikan, kutiba lahu mithlu ma kana yaf'alu muqiman, mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Akan dituliskan, akan dicatat baginya pahala persis seperti ketika dulu dia lakukan sebelum ada hambatan atau halangan syar'i ini. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, tetap semangat ibadah di rumah walaupun tidak ada masjid. Tetap semangat tarawih di rumah walaupun tidak bisa ke masjid. Tetap tilawah, tadabbur di rumah, tadarus di rumah walaupun tidak bisa ke masjid. Karena pahalanya sama dengan ketika kita dulu kita beribadah di masjid. Makanya saya melihat ini berita gembira dari Rasulullah SAW. Khawatirnya karena kita sedih, nggak bisa ke masjid, lalu di rumah tidak beribadah. Tidak. Kita lakukan di rumah seperti biasa. Saudara-saudara kita yang terbiasa habis subuh duduk berzikir tilawah sampai syuruk, lakukan juga di rumah. Tidak ada masalah, karena pahalanya akan sama dengan pahala dulu ketika kita lakukan di masjid, ketika kita belum ada uzur syar'i. Jadi sekali lagi, kaum muslimin rahimakumullah, semangat ibadah kita kendati terhalang dari masjid tetap ditingkatkan dan bahkan dilipat gandakan. Jangan dilupakan, jangan diabaikan peluang yang Rasulullah SAW buka kepada kita.